Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kembali kita berjumpa pada hari ini untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Adapun kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini berbicara tentang merdeka dari perhambaan dosa. Mari kita buka kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36, demikian bunyi firman Tuhan.
Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimanakah engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Puji Tuhan, berbahagialah kita yang membacakan firman Tuhan dan selalu siap menikmati berkat-Nya. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan yang baru saja saudaraku kita bacakan tadi, ini berbicara tentang bagaimana saudaraku ketika Yesus saudaraku berbicara di hadapan orang-orang Yahudi, Yesus saudaraku menawarkan yaitu keselamatan kepada mereka, supaya mereka itu saudaraku menyadari betapa mereka itu butuh saudaraku keselamatan. Tetapi saudaraku, sebagian besar dari antara orang-orang yang ada di hadapan Yesus itu tidak saudaraku mengindahkan, bahkan tidak saudaraku menginginkan apa yang Yesus tawarkan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Jikalau engkau yaitu tidak percaya, jikalau engkau tidak mau yaitu menerima yaitu pengampunan yang hendak diberikan kepadamu, maka kalau engkau mati, maka engkau akan mati dalam dosamu." Jikalau engkau mati, maka engkau akan mati dalam dosamu. Itulah yang Yesus katakan saudaraku kepada orang-orang Yahudi itu. Lalu saudara-saudaraku, orang-orang yang berpikir saudaraku, bagaimana mereka itu bisa dikatakan, yaitu saudaraku, membutuhkan kemerdekaan yang datang dari Tuhan. Sebab mereka merasa bahwa diri mereka itu adalah keturunan Abraham, di mana kita lihat Bapak Abraham ini saudaraku adalah yaitu pribadi yang diberkati oleh Tuhan, yang boleh kita katakan merdeka dalam segala hal. Tetapi Yesus mengatakan saudaraku, sekalipun mereka itu berasal dari keturunan Abraham, tetapi saudaraku bukan karena yaitu identitas mereka itu berasal dari Abraham maka mereka terbebas saudaraku, yaitu dari dosa. Sebab apa? Yesus mengatakan saudaraku bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Berbicara tentang dosa saudaraku, bahwa siapapun manusia di tengah-tengah dunia ini yang saudaraku lahir dari keturunan Adam dan Hawa, dengan dosa yang dikerjakan oleh Adam dan Hawa, maka seluruh saudaraku manusia yang terlahir ke dunia ini tidak ada yang terbebas dari dosa. Itulah sebabnya saudaraku, yaitu Daud berkata dalam kitab Mazmur, "Dalam dosa aku dikandung oleh ibuku dan diperanakan dalam kesalahan." Dari sana kita lihat saudaraku bahwa tidak ada manusia saudaraku yang terbebas saudaraku dari dosa. Setiap manusia sudah terkontaminasi dengan dosa. Mungkin kita berkata saudara yang kekasih, apa itu dosa? Dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Pelanggaran itu terhadap aturan-aturan Tuhan. Maka saudaraku, setiap orang yang merasa dirinya pernah melanggar aturan Tuhan, orang itu telah berbuat dosa. Dan apa saudara yang kekasih yang terjadi kepada orang yang melakukan dosa? Dia katakan saudaraku, setiap orang yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Dosa yang ada di dalam diri seseorang tidak tinggal dengan begitu saja saudaraku tanpa melakukan reaksi apa-apa, tidak. Tetapi setiap dosa yang saudaraku seseorang dihinggapi oleh dosa, maka dosa yang menghinggapi seseorang itu akan melakukan sesuatu kepada orang yang dihinggapi. Sesuatu yang dilakukan itu dikatakan itu adalah memperbudak. Berbicara tentang budak saudaraku, bukan kehidupan yang baik, bukan kehidupan yang aman, bukan kehidupan yang bebas merdeka saudaraku. Seorang budak kita tahu, dia harus menaklukkan dirinya saudaraku kepada Tuhannya. Tuhannya harus menaklukkan diri saudaraku, yaitu kepada hambanya. Diri hamba, waktu hamba, tenaga hamba, apa yang hamba punya saudaraku tidak bisa dimiliki secara leluasa. Tetapi itu semua diberikan kepada Tuhannya. Tuhannya lah tuh saudaraku pemilik daripada si budak ini. Bahkan yaitu hamba tidak berhak dengan apa yang dia punya. Sekalipun suatu hari saudaraku dia miliki sesuatu, tetapi sewaktu-waktu Tuhan mengambilnya itu hak daripada Tuhannya. Istri atau anak-anak yang dia punya pun saudaraku tidak bisa dimiliki secara seutuhnya, tetapi itu juga adalah
hak daripada tuannya. Demikian juga saudaraku kehidupan seseorang. Kalau kehidupan seseorang itu saudaraku diperhamba oleh dosa, diperbudak oleh dosa, maka dosa itu menjadi tuan baginya. Dia menjadi budak daripada segala dosa. Kalau seseorang sudah diperbudak oleh dosa, tentu hidupnya tidak tenang lagi. Sebab apa? Kita tahu dengan adanya dosa yang bekerja dalam diri seseorang, tentu dia tidak memiliki hubungan yang baik lagi dengan Tuhan. Dia tidak lagi saudara kekasih memiliki keintiman dengan Tuhan. Sebab apa? Firman Allah mengatakan di dalam Roma pasal 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi orang yang membiarkan dirinya saudaraku, yaitu dipenuhi oleh dosa atau dikuasai oleh dosa, tentu saudaraku, orang ini tidak akan lagi yaitu membutuhkan Tuhan, tidak lagi saudaraku mengakui perlunya Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebab apa? Sudah ada Tuhan yang menunggangi hidup mereka, yaitu dosa itu sendiri. Dan kalau ini yang terjadi saudaraku, apa yang Tuhan lakukan? Yang Tuhan lakukan dikatakan di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 28 dan juga 29 itu dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Roma pasal 1 ayat yang ke-28 dan juga 29. Demikian firman Tuhan. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Saudaraku, karena setiap orang yang tidak merasa lagi memerlukan Tuhan, yang terjadi saudaraku, orang itu tidak dipaksa oleh Tuhan untuk tetap saudaraku berjalan-jalannya Tuhan, tetapi orang yang tidak mau mengakui keberadaan Tuhan lagi dalam hidupnya, Tuhan katakan saudaraku, Tuhan akan serahkan mereka itu terhadap pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga dengan Tuhan serahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, mereka akan melakukan tindakan yang tidak pantas. Tindakan yang tidak pantas seperti apa? Dikatakan di dalam ayat 29 itu, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Ini yang terjadi saudaraku kepada orang yang tidak mengakui perlunya lagi Tuhan dalam hidupnya. Yang walaupun saudaraku Tuhan sangat mengasihi, yaitu setiap orang berdosa, mengasihi setiap orang manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini, tetapi kalau manusia itu sendiri saudaraku menjauhkan diri dan menyatakan bahwa mereka tidak memerlukan Tuhan lagi, maka yang terjadi kepada orang ini saudaraku, Tuhan serahkan mereka yaitu kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Apa itu pikiran-pikiran yang terkutuk? Pikiran-pikiran terkutuk itu saudaraku adalah yaitu tindakan yang tidak pantas. Apa itu tindakan yang tidak pantas? Kita lihat saudaraku di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dan juga saudaraku ayat yang ke-6 itu ada saudaraku tindakan-tindakan manusia. Oh saudaraku, yang membuat Tuhan menyesal, yang membuat hati Tuhan dipilukan oleh perbuatan-perbuatan manusia itu. Apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6 itu, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saudaraku, dikatakan bahwa kecenderungan hati manusia itu adalah melakukan dosa. Kecenderungan hati Tuhan itu, hati manusia itu bukan lagi saudaraku seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan menjadikan saudara seturut dengan gambar dan rupa Allah? Ada tujuan yang sangat jelas. Bukan saudaraku supaya saudara bertindak untuk menyakiti hati Tuhan. Bukan saudaraku supaya bertindak saudaraku untuk tidak lagi saudaraku mengakui keberadaan Tuhan, tidak. Tetapi justru saudara dijadikan oleh Tuhan supaya saudara itu saudaraku menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itulah tujuan Tuhan saudaraku menjadikan kita. Tujuan Tuhan menjadikan kita supaya hidup kita itu mendatangkan kesenangan bagi Tuhan. Tujuan Tuhan menjadikan kita supaya kita itu dapat mendatangkan kesukaan bagi Tuhan. Setiap tindakan keseharian yang kita lakukan selalu mendatangkan kegembiraan bagi Tuhan. Itulah sebenarnya mengapa Tuhan menjadikan kita saudaraku. Mengapa Tuhan saudaraku menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini? Karena Tuhan mau saudaraku kita menjadi umat kesukaan di hadapan Dia. Kita menjadi yaitu anak kesayangan di hadapan Dia. Tuhan mau saudaraku yang kekasih kita menjadi pribadi-pribadi saudaraku yang bernilai
tinggi saudaraku di hadapan Tuhan. Dengan saudaraku yang kekasih, dibuat saudaraku martabat kita melebihi makhluk-makhluk hidup yang ada, yaitu di tengah-tengah dunia ini. Baik makhluk-makhluk hidup yang berkehidupan di air, baik makhluk-makhluk hidup yang ada di daratan, baik makhluk-makhluk hidup saudaraku yang ada di udara. Oh saudaraku yang kasih, Tuhan bikin saudaraku, Tuhan buat saudaraku derajat manusia itu melebihi semua makhluk yang lain. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Oh sementara Tuhan mengangkat derajat manusia, tetapi manusia itu sendiri merendahkan dirinya dengan cara apa? Yaitu dengan cara saudaraku, yaitu membuka hati terhadap perbuatan dosa. Dan kita tahu perbuatan dosa itu adalah serangan daripada kuasa kegelapan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Iblis, setan, roh jahat senang saudaraku apabila kita masuk kepada golongan mereka, golongan yang ingin memberontak terhadap Allah, golongan yang ingin saudaraku supaya kita itu jangan lagi menghormati keberadaan Allah. Itulah tujuan daripada iblis, setan, roh jahat itu. Itulah sebabnya saudaraku dikatakan bahwa perjuangan kita menurut kita Efesus pasal yang ke-6, apa dikatakan di dalam, yaitu Efesus pasal 6. Dikatakan saudaraku dengan jelas bahwa kita yang hidup di dunia ini tidak bebas dengan begitu saja, tetapi sesungguhnya setiap manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini, oh saudara yang kasih, dia harus berhadapan yaitu dengan musuh yang mata kita tidak melihat, tetapi mereka saudaraku selalu berusaha untuk menyerang kehidupan siapapun yang dapat diserang. Dikatakan di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 itu, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudaraku, kalau yaitu bangsa negara kita dulu berjuang yaitu melawan yaitu darah dan daging, di mana kita lihat bangsa Belanda, bangsa Jepang secara fisik saudaraku yaitu melakukan perbudakan yaitu terhadap masyarakat Indonesia. Kita lihat saudaraku betapa sedihnya yaitu saudaraku keberadaan bangsa masyarakat Indonesia ketika itu. Karena apa? Karena kita lihat saudaraku yaitu masyarakat saudaraku di bawah perhambaan daripada si penjajah. Ditaklukkan oleh Belanda, sehingga kita lihat saudaraku waktu dan tenaga pikiran mereka ditawan oleh keinginan daripada orang-orang Belanda. Saudaraku, si penjajah itu dengan mudah yaitu memberikan kerja paksa yaitu kepada orang-orang saudaraku yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini. Mereka paksa, dan kalau ada saudaraku yang melawan, mereka siksa, mereka masukkan ke penjara. Dan kalau ada yang berusaha memberontak saudaraku kepada pemerintahan yaitu si penjajah waktu itu, tidak segan-segan ditembak mati. Itulah saudaraku yang terjadi, yaitu pengalaman yang dialami oleh bangsa negara kita ratusan tahun saudaraku. Mereka menderita, disuruh kerja paksa, tetapi saudaraku yaitu si penjajah ini tidak pernah memberikan yaitu upah yang pantas sesuai dengan tenaga, waktu, pikiran yang mereka korbankan. Tetapi saudaraku diberikan kerja paksa tanpa ada imbalan yang pantas. Demikian juga kalau dosa sudah menjajah diri seseorang, tujuannya hanya untuk mendatangkan kesusahan, mendatangkan saudaraku yaitu tangisan, mendatangkan saudaraku keterikatan, mendatangkan yaitu saudaraku keterpurukan di dalam diri seseorang. Firman Allah mengatakan saudaraku, karena mereka tidak mengakui lagi yaitu keberadaan Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga dikatakan mereka itu melakukan hal yang tidak pantas. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya saudaraku, banyak dari antara mereka sudah tidak lagi menghormati saudaraku hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan, yang seharusnya saudaraku kalau ada yaitu saling mencintai, atau kalau ada saudaraku niat untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga, sewajarnya saudaraku yaitu seturut dengan apa yang Tuhan inginkan, seharusnya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Seorang perempuan seharusnya saudaraku menikah dengan seorang laki-laki. Tetapi kita lihat saudaraku, karena mereka tidak mengakui keberadaan Allah lagi, maka mereka melakukan apa yang tidak pantas. Sebab apa dikatakan saudaraku, laki-laki saudaraku melakukan persetubuhan dengan laki-laki, demikian juga perempuan saudaraku melakukan persetubuhan dengan perempuan, sehingga mereka saudaraku melakukan banyak hal yang sangat menyakiti hati Tuhan. Demikian juga saudara-saudaraku, perbuatan-perbuatan yang tidak pantas yang bisa kita lihat
di zaman di mana kita hidup. Banyak saudaraku yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Di mana kita lihat saudaraku, banyak orang yang mengumbar hawa nafsu. Yang nafsunya itu saudaraku tidak terkendali sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya pernah saudaraku yang kasih membaca suatu jeritan seorang wanita. Terlahir ke dunia ini sebenarnya sebagai wanita yang cantik. Sebagai wanita saudaraku yang sangat mengagumkan bagi yaitu laki-laki. Tetapi apa yang terjadi setelah dia bertumbuh saudaraku menjadi gadis? Banyak laki-laki saudaraku yang mengejar-ngejar dia supaya laki-laki itu mendapatkan dia. Dan ketika si laki-laki ini saudaraku mendapatkan dia, ternyata laki-laki yang mendapatkan dia ini tidak saudaraku menjadikan dia menjadi istrinya. Tetapi begitu laki-laki ini saudaraku mengumbar hawa nafsunya kepada perempuan cantik ini, ditinggal dengan begitu saja. Demikian juga ketika perempuan ini saudaraku berpindah tempat ke tempat lain. Demikian juga laki-laki yang memperhatikannya. Demikian juga saudaraku menggebu-gebu saudaraku gairah mereka untuk mendapatkan perempuan ini. Dan begitu didapatkan perempuan ini, saudaraku yang kasih tidak diangkat saudaraku selayaknya yaitu saudaraku menjadi istri atau pendamping dalam hidupnya. Tidak, tetapi perempuan ini hanya dijadikan pemuas nafsu mereka. Begitu saudaraku dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sampai pada akhirnya dia menjerit saudaraku dengan malangnya hidupnya, dengan susahnya hidupnya. Kenapa saudaraku? Karena dia rasa saudaraku, dia hidup di dunia ini sebagai budak nafsu daripada laki-laki. Sehingga saudaraku dia menyesali, saya tidak pernah menginginkan saya terlahir ke dunia ini sebagai perempuan cantik. Tetapi kenapa? Yaitu karena kecantikanku. Orang lain itu menyalahgunakannya. Orang lain tidak menghormatiku. Orang lain tidak itu menempatkan aku di posisi yang terhormat. Tetapi mereka hanya ingin yaitu merusak diriku. Inilah saudara yang kasih yang terjadi di tengah-tengah kita. Karena apa? Bagi laki-laki yang tidak lagi menghargai keberadaan Tuhan dalam dirinya, laki-laki semacam ini Tuhan akan serahkan kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Yang dia pikir saudaraku adalah kepuasan diri sendiri, tidak peduli saudaraku tentang kehancuran orang lain. Tidak peduli saudaraku tentang masa depan orang lain. Yang diumbar saudaraku hanya kepentingan diri sendiri. Sehingga kita lihat banyak sekarang ini saudaraku sudah tidak berjalan lagi sesuai dengan hukum Allah. Banyak lagi orang tidak menghormati lagi hubungan pasangan. Banyak orang saudaraku tidak menghormati lagi, yaitu saudara-saudara yang kasih, bagaimana yaitu penetapan yang Tuhan aturkan. Bukankah Tuhan telah mengatur dari semula bahwa seorang laki-laki diperuntukkan untuk satu perempuan, demikian juga seorang perempuan diperuntukkan untuk satu laki-laki. Tetapi kita lihat di zaman di mana kita hidup pada saat ini, sudah banyak mengumbar hawa nafsu. Tidak cukup saudaraku hanya memiliki satu wanita untuk satu laki-laki, tetapi laki-laki saudaraku mencari yang lebih banyak lagi. Demikian juga seorang wanita kita lihat tidak lagi saudaraku merasa cukup saudaraku, merasa nyaman di bawah naungan seorang laki-laki, tetapi seorang perempuan pun saudaraku sudah mengumbar hawa nafsu untuk mengejar-ngejar laki-laki yang lain yang bukan suaminya. Ini saudaraku yang kekasih adalah keburukan-keburukan yang sudah terjadi di zaman di mana kita saudaraku yang kasih hidup. Sehingga betul yang dikatakan yaitu di dalam Kejadian pasal 6 ayat 11 dan juga ayat yang ke-12 itu dikatakan demikian saudaraku. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Oh, belas kasihan saudaraku, sudah sangat sedikit ada di dalam diri manusia. Manusia lebih mengumbar saudaraku kepentingan diri sendiri. Dan apa yang kita lihat lagi saudaraku, yaitu kerusakan keberadaan manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Banyak generasi sekarang saudaraku yang sudah banyak terjerat yaitu dalam narkoba. Apa yang bisa kita lihat saudaraku dari kehidupan seseorang yang terjerat dalam narkoba? Oh saudaraku, orang yang terjerat dalam narkoba tentu hidupnya tidak nyaman, tentu hidupnya tidak tenang.
Karena apa kita tahu saudara-saudaraku, begitu seseorang terjerat narkoba, maka keadaannya itu saudaraku akan diperbudak oleh narkoba itu sendiri. Sebab apa? Yaitu saudaraku yang kasih ketenangan, kenyamanan hidupnya itu ketika dia mengkonsumsi saudaraku narkoba tersebut. Dan tahukah saudara berapa lama? Itu hanya hitungan jam, paling mungkin 2-3 jam seperti dia dianggap saudaraku fly terbang saudaraku, seperti dia nyaman. Tetapi begitu saudaraku dosis atau kadar daripada narkoba itu sudah berhenti dalam dirinya, maka terjadi sakau, terjadi saudaraku yang kasih yaitu perobekan otot, terjadi saudara yang kasih yaitu kerusakan saudaraku pembuluh darah, demikian juga saraf-saraf otak. Dan ketika itu terjadi saudaraku, dia akan mengerang kesakitan, dia akan mengerang saudaraku dengan kesusahan dan ingin mencari dan juga ingin mengkonsumsi yang lebih lagi. Sehingga kita lihat saudaraku, kalau ada anak atau ada salah satu dari keluarga yang diserang narkoba semacam ini, seisi rumah tangganya saudaraku akan mengalami kesusahan. Dan apa yang dia punya saudaraku bisa tumbang, harta yang dia punya saudaraku akan tumbang saudaraku hanya untuk mendapatkan narkoba. Begitu dahsyat saudaraku jajahan dosa itu memperhamba diri seseorang. Demikian juga saudara-saudaraku yang kasih kerusakan hidup manusia. Sewaktunya saudaraku seorang bapak, seorang saudaraku yaitu bapak yang memiliki istri dan juga anak-anak, harus saudaraku mempergunakan waktu siang itu untuk bekerja. Tetapi ada saudaraku yang terjerat kecanduan judi, sehingga saudaraku waktu bekerja tidak berguna untuk bekerja, tetapi mencari-cari teman atau mengumpulkan teman untuk bermain judi. Dan apa yang terjadi saudara-saudaraku kepada kehidupan seorang penjudi? Kehidupan seorang penjudi saudaraku tidak pernah saudaraku nyaman, tidak pernah yaitu mengalami kemajuan. Sebab apa saudaraku yang kasih? Judi itu saudaraku tidak ada habisnya. Menang saudaraku yang kasih ketagihan, kalah penasaran. Kalaupun dia menang saudaraku, uang yang didapatkan itu tidak bisa saudaraku dipegang dengan baik, lalu diputar saudaraku untuk kesejahteraan keluarganya, tidak. Tetapi karena memang hasil dari uang judi itu adalah panas sifatnya. Kalau menang saudaraku seorang pemain judi, biasanya uang itu tidak bisa nyaman dibawa ke rumah, diserahkan ke istri, lalu dikembangkan menjadi modal untuk usaha yang baik, tidak. Tetapi biasanya yang menang itu begitu menang uang, karena memang uang itu uang panas saudaraku. Dengan beberapa jam kemudian, dia akan hamburkan itu dengan berpoya-poya. Minum-minuman saudaraku, main perempuan, melakukan pergaulan bebas. Dan uang itu dihabiskan dengan begitu saja. Dan ketika esok harinya, sudah tidak ada itu uang lagi. Lalu kalau kalah saudara-saudaraku, tidak ada istilah saudaraku karena kalah, lalu kapok, lalu berhenti untuk tidak melakukannya, tidak. Tetapi justru kita lihat seorang pemain judi saudaraku, yaitu kalaupun dia kalah, tetap ada rasa penasaran untuk menaklukkan siapa yang pernah mengalahkan dia. Siapa yang pernah saudara yang kasih mengambil uang yang banyak oleh karena kemenangan yang dialami oleh lawannya. Tetapi saudaraku, dia akan usahakan bagaimana dapat untuk membalas, dapat lagi saudara yang kasih untuk mengalahkan, yaitu orang yang pernah mengalahkannya. Dengan cara apa? Sekarang tidak ada modal, sudah habis karena kalah main judi. Tetapi begitu manis, begitu mulus saudara yang kasih rayuan, yaitu mulut seorang peminat judi. Bisa saudaraku meluluhkan hati seseorang pemilik uang, yang tadinya itu saudaraku tidak ada niat untuk meminjamkan, tetapi dengan rayuan, dengan macam-macam, bisa diperalat oleh karena kebutuhan keluarga lah, oleh karena anak yang sedang sakit lah, oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak lah, sehingga si pemilik uang saudaraku pinjamkan kepada dia. Dan begitu di tangan dia, yang digunakan untuk apa saudaraku? Adalah untuk melawan. Siapa yang pernah melawannya? Siapa yang pernah mengalahkannya? Siapa yang pernah saudara yang kasih, yaitu mengambil uangnya? Jadi kita lihat saudaraku, judi itu menang ketagihan, kalah penasaran, tidak ada habisnya. Ini adalah jerat, ini adalah saudara yang kasih kuasa daripada dosa yang memperbudak, yaitu diri seseorang. Masih banyak saudaraku contoh-contoh yang lain, di mana saudara yang kasih ada keterikatan-keterikatan. Baik itu saudaraku keterikatan saudaraku seperti rokok, yang kita tahu saudaraku lebih banyak ruginya daripada untungnya. Tetapi banyak saudaraku yang terjerat, yang tidak bisa terbebas dari sini. Ada lagi untuk permainan sekarang ini saudaraku, di mana saudaraku mulai anak-anak, remaja, pemuda, sampai bapak ibu pun saudaraku, dengan kemajuan teknologi, yaitu gadget atau HP sekarang ini sudah kecanggihannya. Sudah banyak saudaraku orang menghabiskan waktu hanya bermain game. Sehingga saudara-saudaraku, waktunya bekerja tidak bekerja, tetapi waktu yang ada itu hanya dipakai saudaraku untuk yaitu bermain game saudara-saudara. Baik itu online dan juga offline. Kita lihat saudara-saudaraku, banyak waktu yang seharusnya dipergunakan secara produktif,
terbuang secara mubazir, terbuang secara percuma. Karena apa? Dosa itu sudah menawan kehidupan seseorang. Lalu kalau ini saudara yang kasih terjadi dalam kehidupan kita, apa yang bisa kita lakukan? Saudara yang Tuhan kasihi dalam nama Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada saudara, kalau engkau merasakan dirimu diperbudak oleh dosa itu, kalau engkau merasa dirimu, saudaraku, tersiksa oleh dosa itu, kalau engkau merasa, saudaraku, engkau menjadi jatuh miskin oleh karena dosa itu sendiri, saya ingin menawarkan jalan keluar kepada saudara sesuai dengan kebenaran firman Allah. Apa yang dikatakan saudaraku di dalam kitab, yaitu 2 Korintus pasal 3 ayat 16 dan ayat 17. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam, yaitu 2 Korintus pasal 3 ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dia katakan, saudaraku, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, bagaimana melepaskan diri, saudaraku, dari perhambaan, dari perbudakan dosa itu? Bagaimana supaya kita dapat mengalami kemerdekaan, yaitu bebas, saudaraku, yaitu dari ikatan kuasa kegelapan yang memperhamba kita? Satu hal yang harus kita lakukan, kita harus berbalik kepada Tuhan. Kita harus mengakui, saudaraku, keberadaan Tuhan penting dalam diri kita. Sebab apa? Apabila yaitu dosa itu sudah menyerang dirimu, engkau tidak akan mampu dengan kekuatanmu, dengan apapun yang kau punya untuk dapat menaklukkannya. Tetapi saudaraku, engkau butuh kekuatan yang datang dari Tuhan untuk dapat menaklukkan si penjajah yang menjajah dirimu, dosa yang menjajah dirimu. Diperlukan, saudaraku, ada tangan yang kuat yang dapat membebaskan engkau. Siapa itu, saudaraku? Yaitu Tuhan. Engkau harus berbalik, yaitu kepada Tuhan, dan mengakui bahwa Tuhanlah penolongmu, Tuhanlah perisai hidupmu, Tuhanlah gunung batumu, Dialah kota benteng yang membentengi kehidupanmu. Ketika engkau berbalik, saudaraku, mengakui Dia penting dalam kehidupanmu, maka saudara-saudaraku yang kasih, tabiat-tabiat dosa yang mencengkram kehidupanmu, yang mengikat hidupmu, yang membuat engkau tidak berdaya untuk keluar dari dalamnya, Tuhan sendiri yang akan membebaskan engkau. Tuhan yang sendiri yang akan mengangkat engkau. Dosa apapun yang menjerat kita selama ini, saudara yang kekasih, dengan kekuatanmu sendiri, engkau tidak akan sanggup melepaskan diri, saudaraku, hanya dengan bermodal kekuatanmu. Kita butuh Tuhan, saudaraku, yang membebaskan kita, yang memerdekakan kita dari ikatan-ikatan dosa tersebut. Bagaimana caranya, saudaraku? Ya, dikatakan, saudaraku, ketika engkau berbalik, yaitu kepada Tuhan, maka saudaraku yang kasih, engkau harus percayai bahwa Yesus, saudaraku, sangat mengasihimu. Sebagaimana, saudaraku, dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita harus akui, saudaraku, bahwa Sang Juru Selamat telah diutus oleh Bapa pencipta langit dan bumi, yaitu Yesus, hadir ke tengah-tengah dunia ini. Untuk apa, saudaraku? Untuk mencari orang berdosa, bukan orang benar, tetapi yang dicari oleh Yesus untuk diselamatkan adalah orang berdosa. Kalau engkau merasa dirimu berdosa, kalau engkau merasa dirimu diikat oleh dosa, engkau sedang dicari oleh Tuhan. Engkau sedang dicari oleh Tuhan untuk dibebaskan. Bagaimana caranya, saudaraku? Yaitu supaya saudara benar-benar terbebas, yaitu dari ikatan perhambaan dosa itu. Mari kita buka 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Dikatakan, saudaraku, bahwa inilah cara yang dilakukan oleh Yesus Sang Juru Selamat itu untuk membebaskan, memerdekakan orang yang terikat oleh dosa. Dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah dibebaskan dari cara hidupmu yang sia-sia,
yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku, firman Allah mengatakan bahwa kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini adalah untuk membayar hutang kita. Kalau mungkin kita, saudaraku, sudah tertawan, sudah dianggap selama ini kita menjadi milik hak sepenuh daripada iblis yang memperbudak kita oleh dosa, saudara-saudaraku. Yesus telah membayarnya dengan apa? Dengan darahnya sendiri, saudaraku. Dengan darahnya sendiri, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan harta yang lain, tetapi kesediaannya, saudaraku, tergantung di kayu salib. Kesediaannya tergantung di kayu salib untuk menggantikan penghukuman yang seharusnya engkau tanggung. Oleh karena yaitu dosa yang mengikat hidupmu. Kesediaannya tergantung di kayu salib, membebaskan engkau yaitu dari kutuk dosa. Dalam kitab Kolose dikatakan, saudaraku, Yesus telah memakukan, saudaraku, segala perbuatan dosa kita di kayu salib. Dengan tergantungnya dia di kayu salib, saudaraku, sama hal, saudaraku, dosa-dosa kita dipakukan di sana. Sehingga dosa itu lagi tidak berkuasa apa-apa. Dosa itu tidak bisa lagi memperbudak, memperhamba diri kita. Tidak bisa lagi menjajah hidup kita. Sebab apa? Yesus sendiri telah membayar dengan harga yang tunai, yaitu dengan darahnya sendiri. Saudaraku, supaya darah Yesus itu benar-benar, yaitu dapat memerdekakan hidupmu, dapat membebaskan engkau. Bagaimana caranya, saudaraku? Di dalam kitab, saudaraku, Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 dikatakan demikian oleh firman Allah. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan, kalau engkau sudah merasa, saudaraku, bahwa dosamu sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus melalui kesediaannya berkorban di atas kayu salib, maka yang Tuhan inginkan, saudaraku, jikalau engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, yang diperlukan, saudaraku, supaya Tuhan angkat kita, Tuhan bebaskan kita dari perhambaan dosa, adalah dengan kesediaan untuk mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika engkau sudah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam kehidupanmu, percayai juga bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudaraku, supaya apa? Supaya ketika kita sudah mati terhadap dosa, sama seperti Yesus bangkit dari antara orang mati, jaminan kebangkitan pun terjadi kepada kita seperti Yesus bangkit dari antara orang mati. Sebab apa, saudaraku yang kasih, dia katakan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudaraku yang kekasih, kepercayaanmu akan mendatangkan pembenaran dalam dirimu. Dan juga dengan engkau berani, saudaraku, mengaku dengan mulutmu, terjadi keselamatan dalam dirimu. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan ketika ini terjadi, saudaraku, apa yang dikatakan, saudaraku, dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, sangat untuk saudaraku peluang yang sangat baik Tuhan tawarkan di dalam ayat ini. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 demikian punya firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, jika kita mengaku dosa kita, setelah engkau mempercayai Yesus adalah Tuhan bagi hidupmu, maka sekarang mulailah belajar mengakui segala dosa-dosamu. Supaya apa? Supaya dosa itu tidak lagi menjadi Tuhan yang memperhamba engkau, tetapi dengan engkau yaitu mempercayakan yaitu dosa-dosamu kepada Tuhan, maka Tuhan akan mensucikan, saudara yang kasih, segala dosa-dosa kita. Tuhan akan membersihkan kita, saudaraku, dari segala kejahatan yang terjadi selama ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, engkau sekali lagi tidak akan mampu terbebas dari ikatan-ikatan oleh karena kuasa dosa. Tetapi engkau menjadi mampu oleh karena apa? Oleh karena iman kepada Tuhan. Ketika engkau beriman kepada Tuhan, kekuatan Tuhan yang akan membebaskan engkau dari segala ikatan yang ada. Apa dikatakan, saudaraku? Yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5 juga, yaitu 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-4. Dengan tegas, saudaraku, firman Allah mengatakan kepada kita dalam yaitu 1 Yohanes
pasal yang kelima ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua yang terlahir dari Allah, perhatikan saudaraku, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan, apa dikatakan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudaraku, ketika engkau beriman kepada Tuhan, imanmu saudaraku akan mengalahkan tabiat-tabiat daging, kuasa-kuasa dosa yang saudaraku yang kasih memperbudak engkau selama ini akan dapat engkau taklukkan ketika engkau beriman kepada Yesus yang adalah Tuhan. Ketika engkau beriman saudaraku kepada kebangkitan Yesus dari antara orang mati, sebagai pertanda engkau menjadi pribadi yang bangkit, yang berkemenangan oleh karena Yesus yang menolongmu, karena Yesus yang bertindak untuk membebaskanmu. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, sehingga apa dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan saudaraku, yaitu di dalam Yohanes pasal 8 tadi, dengan jelas, yaitu kebenaran firman Allah mengatakan, jadi ya dikatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 36 itu, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa saudaraku pembela kita? Siapa saudaraku yang kasih yang menjadi pemenang, yang memenangkan kita saudaraku dari perhambaan dosa, yaitu Yesus Kristus. Sebab dikatakan apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Kemerdekaan yang tuntas, kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sesungguhnya itu ada di tangan Tuhan Yesus Kristus, ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara-saudaraku, siapapun dari antara saudara sebelum terlambat waktunya, ini adalah kesempatan yang paling indah saudaraku untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk mempersembahkan tubuh jiwa rohmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Dia. Mari saudara-saudaraku manfaatkan. Kita tidak tahu akan apa yang terjadi besok, kita tidak tahu saudaraku akan apa yang terjadi minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tetapi hari ini engkau mendengar firman Allah, hari ini saudara yang kasih dekatkan dirimu kepada Tuhan. Biarlah saudara-saudara yang kasih, tangan Tuhan yang kuat saudaraku mengangkat engkau dari penjajahan, dari perbudakan kuasa dosa, sehingga engkau menjadi orang yang berkemenangan oleh karena kuat kuasa darah Yesus, oleh karena kuat kuasa kasih Yesus, oleh karena kemenangan yang diraih oleh Yesus menjadikan engkau menjadi pemenang di atas segala pemenang. Oleh karena itu saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kesempatan firman Allah yang menawarkan yang sangat baik ini kepada kita. Mari alami kemerdekaan yang sesungguhnya. Jangan biarkan dirimu berlama-lama engkau diperbudak atau diperhamba oleh dosa, tetapi bangkit dan bangkit saudara yang kasih. Angkat wajahmu, panggil nama Yesus sebagai juru selamat dalam dirimu, serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka pengampunan yang Tuhan berikan terjadi dalam kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu, oh Tuhan, mengatakan kepada kami bahwa apabila anak itu memerdekakan kami, maka kami pun akan benar-benar merdeka. Terima kasih Bapa. Kami tahu Yesus adalah kunci keselamatan dalam kehidupan kami. Tidak ada jalan yang olehnya kami selamat selain di dalam nama Yesus Kristus, nama yang masyhur, nama yang agung, nama yang mengatasi segala-galanya. Terpujilah Tuhan. Biarlah Bapa di surga, yaitu segala dosa-dosa pelanggaran yang kami lakukan, oh kebodohan kami, oh Tuhan, ketika melakukan dosa, biarlah Tuhan sucikan dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami menjadi pribadi yang berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kemenangan atau kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami. Haleluya.